Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya, selamat datang kembali di channel EQ Media. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan menyebutkan tentang suatu tempat. Spesifikasinya ialah suatu kafe atau restoran dan tempat nongkrong yang muncul dalam dunia Kamen Rider. Ya, kita akan membahas kafe dan juga restoran yang digunakan dalam dunia Kamen Rider. Penasaran ada apa saja? Yuk langsung saja kita ke videonya. Snack Amigo. Yang pertama dalam dunia Kamen Rider pertama alias Ichigo, ada sebuah tempat bernama Snack Amigo. Tempat ini adalah sebuah kafe kecil di mana Hongo dan anggota lainnya dari klub balap Tachibana berkumpul pada episode-episode awal Kamen Rider Ichigo. Suasana di dalam Snack Amigo ini terlihat jadul ala 70-an, kalau kita sebut saat ini. Kalau dulu sih enggak ya, yang memang dulu terjadi di tahun 70-an. Di dalam kafe tersebut terdapat beberapa peralatan dan ornamen berwarna putih, warna silver, dan juga warna merah yang melekat pada meja, kursi, dan peralatan-peralatan lainnya. Pegawai di dalam kafe tersebut ada Hiromi Nohara dan juga seorang bartender yakni Shiro. Shiro ini pernah juga ikut dalam menentang agenda dari Shocker, alias ia pernah membantu Takeshi Hongo dalam melawan para Shocker. しかしその店がショッカーに関わりあるとすれば、そんな危険なところに君を行かせるわけにはいかないよ。 Coffee House COL, sebuah kafe kecil yang muncul dalam dunianya Kamen Rider X dengan desain yang sederhana namun terlihat penuh nostalgia, sebuah tempat yang terlihat nyaman. Jadi Coffee House ini adalah sebuah kafe yang dikelola oleh karakter Tobei Tachibana setelah terjadinya kekalahan dari organisasi Destron. Setelahnya ia lalu bertemu dengan Keisuke Jin alias Kamen Rider X. Tachibana di sana lalu membantu kelima Kamen Rider guna melawan Gondo. Sambil bekerja di Coffee House tersebut, di dalam kafe itu ia dibantu oleh Chiko dan juga Mako. Blanca Coffee Shop. Dalam dunia Kamen Rider Sky Rider, sebuah kafe tempat nongkrong dan juga ngopi-ngopi, hadir juga di dalam sini. Blanca Coffee Shop ini adalah sebuah kafe yang dimiliki oleh Genjiro Tani, dan kafe ini nantinya akan menjadi basis operasi baru dari Sky Rider, yang juga dimentori oleh Keitaro Shido setelah meninggalkan Jepang untuk bergabung dengan komite anti Neo Shocker. Kedai kopi itu kemudian ditutup menyusul dengan kekalahannya Neo Shocker, dan Genjiro Tani lalu membuka sebuah toko penyewaan dan perbaikan sepeda motor ketika ia bertemu dengan Kazuya Oki, yang pada saat ini kebetulan menjadi Kamen Rider Super One, dan ia juga membantu menuntunnya untuk membimbing Kazuya berperang melawan Dogma, Kingdom, dan juga pastinya Jin Dogma. Paul Cafe. Selanjutnya dalam dunia Kamen Rider Kuga ada Paul Cafe, tempat di mana Yusuke Godai pernah bekerja di dalam sini. Di tempat ini diceritakan juga berada di daerah Nakaseito, Kiyose, Tokyo di Jepang. Tempat ini bernama asli Coffee House Rupo. Kafe bergaya ala Eropa minimalis ini berdominasi warna merah bata dan juga biru tua pada bagian gentengnya. Dalam dunia Agito ada Hanamura Bakery, Rabito Cafe, kedai ramen, dan juga restoran Agito. Pada episode ke-18, Hanamura Bakery ini yang dimiliki oleh Hisashi Hanamura menjadi tempat yang dikelola oleh Soichi Sugami. Aneka kue dan beberapa minuman hadir di sini ya. Selepas Hisashi sang tewas, Soichi menghandle ini bersama Mana dan juga Taichi yang ikut membantu dia. Ada juga Rabito Cafe di mana Nobuyuki Kazaya hadir di sini, dan kedai ramen pinggir jalan yang sering dikunjungi oleh Makoto Hikawa-san alias Kamen Rider G3 dan juga senior polisi lainnya dari divisi Makoto-san juga ikut di sana. Yang terakhir dan ikonik adalah restoran Agito. Ini adalah sebuah restoran bistro yang dimiliki oleh Soichi Sugami dan dinamai sesuai dengan nama ridernya, yaitu restoran Agito. Soichi membuka tempat ini beberapa saat setelah kejadian kalahnya Overlord of Darkness. Itu terlihat di akhir serialnya Kamen Rider Agito. Atori. Atori ini adalah sebuah tempat nongkrong kopi yang dimiliki oleh Sanako Kanzaki. Sanako Kanzaki sang ini adalah nenek dari Shiro dan juga Yui Kanzaki dalam dunianya Kamen Rider Yuki. Pemilik kedai kopi Atori ini sangat ramah terhadap Shinji, alias si Kamen Rider Yuki. Jacaranda Cafe. Jacaranda Cafe dalam dunia Kamen Rider Blade, sebuah kafe yang dimiliki oleh Haruka Kurihara, ibunda dari Amane Kurihara, tempat di mana Hajime Aikawa alias Kamen Rider Karisu lama bermukim. Bangunan kafe Jacaranda ini adalah sebuah restoran yang sebenarnya bernama Kitchen Cafe Cranboat yang terletak di prefektur Saitama di Higashi Matsuyama, Jepang.
sebagai peringatan akan peran mereka dalam acara Kamen Rider Blade. Salah satu tanda bertuliskan Jacaranda Cafe kokoh terpajang di restoran tersebut. Tachibana Sweet Place adalah sebuah tempat ngopi dalam dunia Kamen Rider Hibiki. Tempat ini digagas oleh Ichiro Tachibana dan pastinya para organisasi Takeshi lainnya. Bistro Lasal adalah sebuah tempat makan dan nongkrong ala istirahat saat bekerja dalam dunia Kamen Rider Kabuto. Bistro Lasal ini adalah sebuah kafe yang dimiliki oleh Yumiko Takemiya. Di sana juga menjadi tempat bekerjanya Hiyori Kusakabe, alias adiknya Tendo Soji dalam serial Kamen Rider Kabuto. Karakter dari Kamen Rider Gatak yakni Arata Kagami juga bekerja paruh waktu di tempat tersebut, disusul oleh Renge Takatori yang kemudian mengambil posisi di sana selama periode singkat ketika Tendo Soji mengambil alih kafe ini. Tempat ini juga sering dikunjungi oleh banyak orang terkait dengan Zekter atau organisasi Zek. Bahkan pada beberapa kesempatan, tempat ini pernah digunakan khusus untuk melayani acara dari Zek. Milk Dipper dan tempat ngopi di dalam Den Liner. Milk Dipper ini adalah sebuah kafe dan juga perpustakaan yang dikelola oleh Airi Nogami, serta merupakan bangunan rumah kepunyaannya keluarga Nogami, termasuk pastinya Ryotaro Kamen Rider Deno. Sebagian besar pengunjung kafe tersebut adalah para lelaki muda yang semuanya pada naksir sama Mbak Airi. Mereka sering meninggalkannya banyak hadiah kepada Airi-san. Sebuah kafe yang nyaman ala rumah santai membuat tempat tersebut menjadi salah satu area favorit dalam dunia Deno. Dan selanjutnya pastinya tempat nongkrong di dalam Den Liner yang disajikan oleh Naomi. Terlebih sajian khas yang sering disantap owner dengan bendera di atas makanannya. Untuk Naomi, ia biasanya menyajikan sebuah kopi, meskipun rasanya buruk. Dia pernah memasukkan wasabi ke dalam kopi sebagai bahan percobaannya. Korbannya biasanya adalah para Imagine. Cafe Maldemort, atau di Jepang disebut Cafe Murudamuru, sebuah kafe yang dikelola oleh Akira Kido, tokoh suportif bagi rider dalam serial Kiva, baik pada tahun 1986 dan juga tahun 2008 pada latar Kiva. Latar cerita cenderung pada nongkrong di tempat ini. Dalam non-canon Kamen Rider Backwards Kiva, Queen of the Castle, dan film spin-off Net Demon World, Otoyaku Renai dibawa ke masa kini, dan kemudian membeli kafe Maldemort tersebut, lalu menamainya sebagai Cafe Ore Amor, dan mencoba merombak struktur tempat tersebut. Dan selanjutnya dalam serial Kamen Rider Zio, manajemen kafe ini kemudian berubah seperti yang sudah disebutkan oleh Jiro. Kafe ini lalu berganti nama menjadi Cafe Aroma. Shirogane Snack and Cafe. Shirogane Snack and Cafe adalah sebuah kedai kopi yang dimiliki oleh seorang pesulap, yakni Frank Shirogane, yang terletak di suatu tempat di kota Futo. Para pelanggan sering disuguhi berbagai trik sulap yang dilakukan oleh dirinya dan juga cucunya yakni Lily, seperti membuat kopi dengan mengambil cangkir kosong, lalu menutupinya dengan serbet kain. Dan kemudian Frank mencentikan jarinya untuk membuat kopi tersebut muncul di cangkir setelah menalik serbet. Kamen Rider Double Agensi Detektif adalah salah satu pelanggan tetap di sana, karena mereka sering datang untuk meminum kopi Frank yang sangat terkenal itu. Shotaro sering mendiskusikan suatu kasus bersama dengan kliennya sambil minum kopi di situ. Restoran internasional Kuskushe, atau sering disebut sebagai Takokuseki Ryoriten Kusukushie, adalah sebuah restoran yang dimiliki oleh Chiyoko Shiraishi yang menyajikan berbagai hidangan dari seluruh dunia. Restoran serba ada. Kuskushe ini juga merupakan rumah bagi Eiji Hino dan juga Aang. Agar sesuai dengan tema mereka yakni keliling dunia, tema pada tempat ini terus saja didekorasi ulang menjadi sebuah tema budaya dunia yang berbeda, dan karyawannya juga menggunakan cosplay untuk menyesuaikan dengan tema-tema dunia tersebut. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Donut Shop Hungry. Donut Shop Hungry ini adalah sebuah food truck berkonsepkan small cafe yang beroperasi di daerah Torizaka. Manajernya adalah seorang Okama yang selalu mencoba membuat gaya donat asli yang baru, berinovasi terhadap donat dengan gigi, meski pelanggan setia mereka hanyalah menginginkan donat gula polos. Selama episode terakhir dari Wizard, food truck ini kemudian dihancurkan oleh Evolved Gremlin yang mengamuk dan juga menghancurkan segalanya. Dan kejadian tersebut tentunya membuat sedih banyak orang, terlebih orang terdekat dari manajer. Varian rasa donat ini ada donat rasa gula polos, Poutine Donuts, Hop Donut, donat rasa jeruk, rasa pisang, anggur, dan juga melon. Nah, untuk rasa buah tadi tersedia dalam movie game Wizard Sengoku Battle Royale. Dropper dan Charmin. Ya, maaf kalau ada salah kata. Dan ini dalam serial game.
Pertama ada Dropper, sebuah kafe berkhaskan menu dan dekor visual buah yang dimiliki oleh Kyojiro Bando. Dropper ini adalah sebuah tempat bagi Kouta dan juga teman-temannya untuk berkumpul, dan Bando akan sering memberi mereka saran dan informasi tentang apa yang terjadi di sekitaran kota. Kafe ini juga dikenal sebagai tempat jual beli loksit. Kafe tersebut dikenal masih dibuka selama invasi Overlord di muka bumi, namun terpaksa ditutup untuk sementara ketika para tentara datang untuk mengevakuasi warga sipil yang tersisa dari Zawame City, sampai suatu saat ketika Kouta menyelamatkan dunia. Setelah invasi Helheim berakhir beberapa bulan kemudian, Dropper dibuka kembali dan sekarang memiliki kemitraan yang ramah dengan Charmed. Pada dunia Zio di timeline yang juga diubah, Dropper pindah ke gedung yang merupakan tempat nongkrong tim Gaim. Pada timeline asli, Kouta adalah karyawan full di sana ya, alias bukan karyawan paruh waktu. Ia membawa pengiriman barang dan persediaan untuk toko dan kemudian menyimpannya. Sementara toko Charmed juga menyediakan tempat nongkrong sambil ngopi di bagian luarnya. Ini adalah sebuah toko kue yang pastinya berada di Zawame City, sebuah toko yang dimiliki oleh Oren Pierre Alfonso atau Kamen Rider Bravo. Toko buka pada pukul 11 pagi hingga pukul 8 malam. Dalam episode ke-46, Charmed 2 yang sudah direnovasi dibuka kembali setelah insiden Helheim. Naschita. Dalam dunia Kamen Rider Birudo, Naschita adalah kafe yang berada di wilayah Toto. Kafe ini miliknya Soichi Tsurugi. Pada bagian ruang bawah tanah diakses melalui pintu masuk kulkas rahasia, sebuah tempat yang dipakai oleh Kiryu Sento dan digunakan sebagai markas utama tim Build. Disinilah Misora Isurugi bersembunyi untuk menghindari deteksi dari Faust. Namun Faust dan pemerintahan Toto diam-diam tahu tentang hal itu semua. Kafe ini juga tidak benar-benar dibuka untuk umum ya. Apalagi dengan resep kopi Soichi yang mengerikan, dia kini menjadi salah satu alasannya. Kopi paling tidak enak buatan Evil. Nama kafe ini berasal dari Italia yang berarti kelahiran. Soichi juga menggunakan namanya dalam nama edisi campuran kopi-kopi aslinya. Sejak Soichi ketahuan identitasnya sebagai Bloodstalk atau Evolved, ia lalu meninggalkan kafe itu sendirian. Restoran sushi dalam serial Zero One. Apakah restoran sushi miliknya Wozomi Noriko masuk ke area nongkrong? Mungkin sepertinya enggak juga ya. Dan mungkin mohon maaf ya kalau ada yang kelewat, karena memang pasti ada saja yang kelewat yang belum kami sebutkan. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang belum kami sebutkan tadi ya. Mohon maaf juga apabila banyak salah pengejaan dalam videonya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.